Halo, perkenalkan nama saya Ria Angelin Katipana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Dengan judul Jaringan Komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dengan judul Jaringan Komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Berikut tujuan jaringan komputer, yaitu 1. Untuk membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. 2. Komunikasi, contohnya surat elektronik, pesan instan, dan chatting. 3. Akses informasi, contohnya web browsing. Berikut berdasarkan arsitektur jaringan komputer terbagi menjadi 2. Yang pertama, arsitektur peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Contohnya, file sharing antara Windows Network 3 komputer. Semua komputer bersifat server dan klien. Artinya, semua komputer dapat akses dan memberi akses secara bersama-sama. Berikut gambar peer-to-peer. Yang kedua, arsitektur client server, yaitu jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah servis atau layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contoh, sebuah domain seperti yang dilayani oleh banyak komputer web server. Berikut contoh gambarnya. Berikut jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan skala. Yang pertama, PAN, kedua LAN, ketiga MAN, 4 WAN, 5 CAN, 6 internet, 7 VPN. Berikut penjelasannya. Itu yang pertama, PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan. Contohnya menghubungkan HP dengan komputer. Kedua, LAN adalah singkatan dari Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, atau LAN dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat yang dihubungkan melalui sebuah saluran komunikasi atau media. Contohnya jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Berikut MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50. Berikut WAN, singkatan dari Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Berikut jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Berikut internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya.
Berikut VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Berikut beberapa macam-macam topologi dasar dalam jaringan, yaitu ada topologi bus, ring, star, tree, dan mesh. Berikut penjelasannya. Topologi bus ini merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihannya dari topologi bus ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Berikut topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation atau menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihannya yaitu tidak akan terjadi collision atau tabrakan antara data. Sedangkan kekurangan topologi ini adalah jika salah satu mode mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Berikut topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Berikut topologi tree, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ini sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Berikut topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihannya adalah komunikasi antara komputer yang lebih cepat serta keamanan yang terjamin. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Berikut macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Kedua, network interface card. Disebut juga dengan LAN card expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ketiga, kabel jaringan. Merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Keempat, hub dan switch. Merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Kelima, router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Berikut break adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Ketujuh, modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. 8. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. 9. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel.
Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Berikut manfaat dan dampak dari jaringan komputer. Yang pertama, manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Kedua, selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satu contoh nyata adalah praktik pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah.